Sejak dahulu, cerita-cerita mistis sudah jadi cemilan sehari-hari. Mulai dari hantu yang nongkrong di pohon mangga, kuntilanak cekikikan tengah malam, legenda urban, sampai tuyul doyan nolong uang receh. Kalau dipikir-pikir, manusia itu memang punya loh bakat alami untuk bikin skenario serem sendiri. Mungkin hidup terlalu hambar kalau misalkan semua hal rasional terus. Betul? Kenapa sih kita suka sama hal-hal yang mistik? Sebenarnya, daya tarik mistik itu simple, teman-teman. Bikin hidup jadi seru. Coba, kalau misalkan semua hal di dunia ini bisa dijelaskan secara ilmiah, gak akan ada lagi tuh cerita serem di depan api unggun, gak akan ada sensasi bulu kuduk berdiri, dan itu pasti bikin hidup kita boring, Bor. Selain itu, mistik juga seringkali jadi coping mekanisme kita untuk menghadapi hal-hal yang gak kita ngerti. Misalkan, pas kita punya nasi goreng, disimpan di meja makan, tiba-tiba nasi goreng itu hilang. Daripada kita mikir, orang tua atau keluarga, atau misalkan teman-teman yang nyolong, kita lebih gampang buat bilang, ah, mungkin itu kuntilanak yang lapar. Atau misalkan, ini pasti ulah makhluk astral. Kan lebih seru tuh. Cerita-cerita horor beda tipis teman-teman sama cerita cinta. Beda tipisnya tuh apa sih? Bikin jantung kita berdebar-debar. Mistik juga jadi pelarian pas kita lagi mentok sama kenyataan di kehidupan kita. Misalkan, tiba-tiba listrik mati. Pas banget sama malam Jumat Kliwon. Daripada kita mikir, ah, mungkin tagihan belum dibayar, kita lebih suka percaya bahwa ini adalah ulah arwah penasaran. Kenapa? Karena jauh lebih sinematik dan ada efek dramanya gitu loh sobat. Banyak dari cerita mistik ini sebenarnya lahir dari imajinasi yang terlalu kelewat subur. Bayangin teman-teman, zaman dulu itu teknologi belum secanggih sekarang, apalagi belum ada Netflix ataupun TikTok untuk hiburan. Orang-orang pada zaman dahulu menciptakan berbagai macam cerita mistis, yang dimana cerita tersebut bisa buat ngisi waktu senggang mereka. Kemudian muncul tuh cerita-cerita tentang pocong, wewe gombel, dan saudara-saudaranya yang lain. Meskipun logika kita bilang mistik itu nggak masuk akal, namun percaya sama sesuatu yang misterius itu bikin kita merasa bahwa di dunia ini ada yang lebih besar dari kita. Entah itu kekuatan gaib atau energi yang ada di semesta ini. Nah, teman-teman, di sini tentunya kita ada problem. Problem yang kita hadapi adalah saat mistik dimanfaatkan untuk hal-hal yang gak bener. Ada aja nih, orang-orang yang pakai dalih mistik buat tipu-tipu. Anggaplah kita contoh, dari batu ajaib penglaris. Ada juga jualan jimat anti sial yang padahal itu tuh cuma batu akik biasa teman-teman. Sampai katanya ada susuk yang bisa digunakan untuk meluluhkan hati gebetan. Di sini semuanya ada. Dan kemudian, disinilah radar kritis kita perlu untuk diolah. Tapi, ingat juga, kita nggak bisa semena-mena ngecap semua hal mistik itu omong kosong. Ada budaya dan tradisi yang sudah ribuan tahun memanfaatkan berbagai elemen mistik buat hal-hal yang positif. Di sisi lain, banyak tradisi lokal yang nyelipin unsur mistis itu sebagai cara menjaga identitas. Ritual-ritual adat atau cerita turun-temurun kadang menjadi jembatan antar generasi ke generasi untuk mengobrol soal kehidupan. Sambil ngingetin nih, kalau kita di dunia ini cuma sejumput kecil di semesta yang luas ini.
Kuncinya mungkin sederhana teman-teman. Kita bisa nikmati cerita mistiknya, tapi jangan sampai tersesat. Kalau dengar cerita serem, anggap aja itu hiburan buat kita. Sambil tetap waspada teman-teman, siapa tahu pintu kamar tiba-tiba kebuka sendiri. Nah, kalau ada fenomena aneh, coba deh kita cari penjelasan secara rasional dulu. Baru kita mikir ke arah gaib. Ingat teman-teman, jangan kebalik. Dan yang paling penting, tetap santai. Hidup ini cukup ribet teman-teman, tanpa harus dibikin rumit sama cerita-cerita hantu atau ritual-ritual aneh. Kalau misalkan nih, ada teman kita yang bilang, jangan keluar maghrib, nanti digondol wewe gombel. Kita bisa jawab aja tuh, bilangin ke wewe gombel, gue gak main sembarangan. Kita bisa melanjutkan menikmati cerita-cerita mistik dengan cara yang sehat teman-teman. Boleh seru-seruan, boleh juga ambil hikmahnya. Tapi, kalau misalkan ada yang tiba-tiba menawarkan minyak penglaris atau jimat yang harganya itu seharga motor bekas, itu saatnya kita untuk bilang, terima kasih, saya memilih logika. Intinya, kita nggak perlu takut sama hantu, tapi takutlah sama dukun palsu. Saya Wanda, sampai jumpa.